yang selalu mendidik diri bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah akan menimbulkan dua asar, dua pengaruh yang paling utama dalam kehidupan. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa ketika kita senantiasa mengingat Allah, senantiasa meyakini bahwa setiap perbuatan dan ucapan kita diawasi oleh Allah, akan menimbulkan semangat ikhlas, tulus di dalam setiap perbuatan kita. Dilihat atau tidak oleh orang lain, dipuji tidak terlampau senang. Sudah berbuat baik, mungkin masih mendapatkan celaan, tidak akan kemudian menjadi marah. Kenapa? Karena meyakini bahwa Allah adalah zat yang la yudhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa. Allah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Tujuan utama yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa pada saat muncul keinginan diri dan nafsu untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul keinginan diri untuk bermaksiat, menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak ada orang yang tahu. Tetapi hati yang selalu dididik akan pengawasan Allah, hati yang selalu ingat kepada Allah, akan selalu membisikkan kalimat ayat, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kalau sampai aku bermaksiat kepada Allah, Allah mencatat, Allah mengawasi, dan pada akhirnya nanti akan dibalas dengan azab Allah di hari yang besar, yakni hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhala ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi anqadhana min dhalalah wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana minadh dhulumati ilan nuri wat tauhid wal hurriyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral hadirin al muslimin, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah dalam kesempatan yang mubarakah pada siang hari ini kita pastikan diri tiap-tiap kita agar selalu dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang kita yakini sebagai satu-satunya tolak ukur yang membedakan antara mulia atau tidak mulianya setiap kita manusia di hadapan Allah. Takwa yang kita yakini sebagai satu-satunya bekal yang harus senantiasa kita persiapkan, karena hanya itulah yang akan kita bawa pada saat setiap kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran tegas Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepadanya. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah memerintahkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekal-bekallah kalian kata Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah hanyalah ketakwaan kepadanya. Ketakwaan yang harus kita wujudkan dalam upaya untuk senantiasa menjaga nilai-nilai iman,
akidah, tauhid dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang harus kita wujudkan dalam upaya senantiasa mentaati segala yang menjadi aturan Allah dan Rasul, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua orang sahabat Rasulullah, yakni Muadz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma, meriwayatkan satu hadis yang sama di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun berada. Ikutilah dengan banyak melakukan perbuatan yang baik manakala engkau merasa sudah berbuat kesalahan, karena perbuatan baik itu akan menghapus dosa dan kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di dalam hadis yang singkat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan 3 kewajiban pokok kita. Ada kewajiban kita sebagai makhluk kepada Allah Sang Khaliq. Ada kewajiban kita terhadap diri kita masing-masing. Dan ada pula kewajiban kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Adapun kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun berada. Senantiasa ingatlah kepada Allah. Senantiasa tanamkan keyakinan bahwa kapanpun dan dimanapun kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan bahwa tidak ada tempat yang sepi dari pengawasan Allah. Menanamkan keyakinan Allah zat yang alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui sampai apa yang terlintas di dalam hati dan pikiran kita. Meyakinkan bahwa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang terlintas di benak hati dan pikiran kita, semua dicatat oleh Allah. Semua akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan hati untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan pada diri bahwa Allah zat yang sari'ul hisab, Allah yang sedemikian cepat perhitungannya. Orang-orang yang selalu mendidik diri bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah akan menimbulkan 2 athar, 2 pengaruh yang paling utama dalam kehidupan. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa ketika kita senantiasa mengingat Allah, senantiasa meyakini bahwa setiap perbuatan dan ucapan kita diawasi oleh Allah, akan menimbulkan semangat ikhlas, tulus di dalam setiap perbuatan kita. Dilihat atau tidak oleh orang lain, dipuji tidak terlampau senang. Sudah berbuat baik, mungkin masih mendapatkan celaan, tidak akan kemudian menjadi marah. Kenapa? Karena meyakini bahwa Allah adalah zat yang la yudhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Allah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Tujuan utama yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa pada saat muncul keinginan diri dan nafsu untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul keinginan diri untuk bermaksiat, menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak ada orang yang tahu. Tetapi hati yang selalu dididik akan pengawasan Allah, hati yang selalu ingat kepada Allah,
akan selalu membisikkan kalimat ayat inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kalau sampai aku bermaksiat kepada Allah, Allah mencatat, Allah mengawasi, dan pada akhirnya nanti akan dibalas dengan azab Allah di hari yang besar, yakni hari kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menanamkan rasa takut akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah di dalam hadis itu mengajarkan ada kewajiban kita terhadap diri kita masing-masing. Beliau katakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah dengan banyak melakukan perbuatan yang baik saat engkau merasa sudah berbuat sesuatu yang tidak baik, saat merasa sudah berbuat kesalahan dan dosa, maka perbuatan-perbuatan baik itu tamhuha, akan menghapus kesalahan dan dosa tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah bukan mereka yang tidak pernah bersalah dan berdosa. Rasulullah sudah menegaskan bahwa kullu bani adam khata'un. Semua bani Adam yakni manusia pasti pernah dan tahu bersalah. Dan kata Nabi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah dia yang mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an, kalau kita perhatikan di surah Ali Imran ayat 133 sampai 135, ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, yang sudah disediakan kepada mereka kemuliaan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di antara sifat orang yang bertakwa itu Allah sebutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang kata Allah apabila melakukan perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, melakukan dosa yang besar, atau menzalimi diri dengan dosa-dosa yang lain, tapi pada akhirnya zakarullah, mereka ingat kepada Allah, kemudian fastaghfaru lidzunubihim, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Allah, menyesali kesalahan yang pernah dilakukan, dan dengan janji lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak mengulangi kembali kesalahan itu dengan sengaja. Ini adalah merupakan syarat utama di dalam kita bertaubat kepada Allah, memperbanyak beristighfar secara lisan, menyesali kesalahan yang pernah dilakukan, berjanji untuk tidak kemudian mengulangi. Setelah itu memperbanyak amaliyah yang saleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Allah katakan di dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Bahwa orang yang bertaubat, meluruskan akidah dan keimanannya, memperbanyak kemudian melakukan perbuatan yang baik, maka Allah katakan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan mengganti segala kesalahan yang pernah dilakukan, dihapus oleh Allah, diganti dengan kemuliaan pahala yang besar. Oleh karena itu, berhenti dari berbuat yang tidak dibenarkan Allah, memperbanyak melakukan perbuatan baik, kewajiban kita terhadap diri kita. Karena pada hakikatnya setiap dosa yang kita lakukan, yang rugi adalah yang berbuat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, kata Allah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapus dan menghilangkan dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, sepanjang bertaubatnya kepada Allah adalah taubat yang nasuha. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita terhadap orang yang di sekitar kita.
Kata Rasulullah, bergaullah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan orang yang ada di sekelilingmu dengan akhlak yang baik. Bahwa ketika kita buka di dalam banyak ayat Al-Quran ataupun sabda-sabda Rasulullah di dalam berbagai macam hadis, bahwa kemuliaan yang akan kita raih di hadapan Allah seringkali tidak hanya ditentukan oleh kualitas ibadah dan penghambaan kita kepada Allah, tetapi juga banyak ditentukan oleh seperti apa kebaikan hati dan perbuatan kita terhadap orang yang ada di sekeliling kita. Rasulullah dalam satu hadis menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman siapapun orang di antara kalian, kata Rasulullah, sampai dia pandai menghormati dan memuliakan orang lain seperti halnya dia menghormati dirinya sendiri. Bahkan Rasulullah menegaskan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang benar imannya kepada Allah, benar imannya kepada hari akhir, maka di antara benarnya iman itu tandanya adalah dia akan rukun dengan siapapun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia akan senantiasa berbuat baik, memuliakan siapapun orang-orang yang ada di sekelilingnya, baik itu keluarga maupun masyarakat di sekitarnya. Mudah-mudahan 3 kewajiban pokok ini, kewajiban kita kepada Allah, kewajiban terhadap diri sendiri, dan kewajiban terhadap orang di sekitar kita, mampu kita tunaikan, mampu kita penuhi, sehingga kita menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah, mulia di dunia, mulia sampai nanti di akhirat di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral hadirin al muslimin ittaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al lahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wasu'al fitan an baladina Indonesia hadza khassa wa an sairi buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.